Shalom, selamat pagi Indonesia, selamat malam California dan Colorado. Selamat bergabung kembali dengan webinar dari konten GWM. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan pembahasan yang sangat menarik dengan judul tulisan supernatural yang akan dibawakan oleh Pastor Noldi Sakul. Sebelum memulai webinar ini, saya akan membacakan peraturan webinar. Yang pertama, mikrofon harap di-mute saat acara berlangsung. Yang kedua, klik raise hand atau chat jika memiliki pertanyaan. Yang ketiga, hindari pertanyaan di luar topik. Yang keempat, dilarang menghina grup atau orang lain. Dan yang kelima, para partisipan diharapkan menggunakan nama asli. Baik, saya mengundang Ibu Eti Mendur untuk membawakan doa buka. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk acara yang akan berlangsung ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kami boleh bertemu pada acara webinar hari ini Tuhan. Kami memohon kiranya semua yang akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Pendeta Noldi yang akan membawakan firman-Mu, Engkau memberikan Roh Kudus agar semua yang mendengar dapat mengerti dengan baik. Berkati semua jaringan kami Tuhan, biarlah dapat berjalan juga dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau selalu mendengar seluruh doa kami. Engkau tahu yang terbaik bagi masing-masing kami. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carries the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carries the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark,
is no sorrow too deep. He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. I know He will. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. I know He will. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. I know, my brother, that He will. I know, my sister, that Jesus will carry you. Jesus will carry. He will. I know. I know, my brother, I know, my sister, that He's gonna carry Amin. Puji Tuhan untuk lagu pujian He Will Carry You dari The Acidors. Baik, selanjutnya saya akan serahkan acara ini kepada moderator kita, Bapak Daniel Sitompul. Baik, terima kasih Melisa. Sekali lagi shalom, selamat pagi bagi saudara-saudara yang berada di belahan bumi timur dan selamat malam yang berada di belahan bumi bagian barat. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik dari konten God Words Messenger, salah satu konten dari Oral Channel yang akan mengupas tuntas sebuah judul yang sangat menarik, yaitu tulisan supernatural. Apakah tulisan supernatural ini? Akan dibahas dan dikupas tuntas oleh hamba Tuhan Pendeta Noldi Sakul langsung dari Colorado, Amerika Serikat. Tapi sebelum beliau menyampaikan pemaparannya, kami akan membacakan secara singkat riwayat atau CV dari Pendeta Noldi Sakul. Pendeta Noldi Sakul MA, beliau menikah dengan Ibu Jane Metusala tanggal 27 Juli 1977 dan dikaruniai oleh Tuhan 2 orang anak laki-laki. Victor Sakul menikah dengan Foni Karamoy, dikaruniai Tuhan 2 anak, Devon Sakul dan Alisa Sakul. Anak kedua, David Sakul, menikah dengan Cheryl Palilingan, dikaruniai Tuhan juga 2 anak, Laina Sakul dan Kili Sakul. Semuanya berdomisili di Aurora, Colorado, Amerika Serikat. Riwayat pendidikan dari Pendeta Noldi Sakul, SD tamat tahun 1965 dari SD Advent Ratahan. Tamat SMP tahun 1968 dari SMP Ratahan juga. Tahun 71 melanjutkan pendidikan di SLA Tompaso 2, Kawangkoan, dan tamat tahun 71. Dan melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu Universitas Kelabat, Air Mandidi, tamat tahun 76, dan
organisasi, memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan untuk tingkat master di sekolah seminari kita, sekolah seminari Advent di Far East, Manila, the Philippines. Kemudian inilah riwayat tahun pelayanan dari pendeta Noldi Sakul, tahun 76 sampai tahun 78, menjadi pendeta muda di Tondano, Minahasa Selatan. Kemudian tahun 1979 sampai 1984, menjadi pendeta jemaat di Rerer, daerah Minahasa Selatan. Tahun 1985 sampai 1987, menjadi direktur Departemen Penata Layanan di daerah Minahasa Selatan. Kemudian tahun 1988-1990, menjadi direktur Penata Layanan Jemaat daerah Minahasa Selatan. Kemudian tahun 1991 sampai 1996 menjadi ketua Konferensi Minahasa Selatan, termasuk daerah Bolang Mongondo dan juga Gorontalo. Tahun 1997 sampai 2005, beliau dipercaya oleh organisasi untuk menjadi sekretaris eksekutif di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Dan tahun 2005 sampai Agustus tahun 2005 menjadi direktur Departemen Pemuda Advent di divisi Asia Pasifik Selatan di Manila, Philippines. Kemudian tahun 2006 sampai 2007 menjadi direktur Departemen Penata Layanan di divisi Asia Pasifik Selatan. Kemudian tahun 2008 sampai 2015 kembali ke Indonesia untuk menjadi ketua Uni Conference Kawasan Timur, dan terakhir tahun 2016 sampai 2021 dipercaya menjadi direktur Departemen Penata Layanan di kantor pusat Advent di divisi Asia Pasifik Selatan di Manila hingga Purna Bakti. Dan sekarang beliau bertugas menjadi asisten senior pastor di Jemaat Life House International of Seventh-day Adventist Church di Aurora, Colorado. Demikian sekilas riwayat hidup dari pendeta Noldi Sakul yang akan memaparkan materi pada pagi ini. Baiklah, kita mempersiapkan diri kita, hati kita, dan juga Alkitab agar kita bisa mengerti apa isi dari judul tulisan supernatural ini. Baik, Zoom akan kami serahkan kepada pendeta Noldi Sakul. Selamat mengikuti. Selamat malam untuk mereka yang ada di Amerika Serikat. Selamat pagi untuk mereka yang ada di Indonesia. Selamat jumpa dalam acara pembahasan firman Tuhan lewat Zoom ini yang diprakarsai oleh pimpinan Oral Channel. Mari kita berdoa untuk pembahasan firman. Bapa kami dalam sorga, di saat yang indah ini kami memohon kehadiran Tuhan, urapan kuasa Roh Suci-Mu pada masing-masing kami, pendengar, bahkan hamba-Mu, agar firman Tuhan memberikan kami kekuatan iman dan pengharapan keselamatan bila Yesus datang. Terima kasih, puji nama-Mu, berkati masing-masing kami, pendengar lewat Zoom ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita telah melihat, menyaksikan bagaimana dari pimpinan Oral Channel mengirimkan pembahasan pada saat ini, dan kami telah memilih judul yang disebutkan di sini adalah peristiwa supranatural. Kata ini muncul dengan adanya tulisan di dinding di zaman Raja Nebukadnezar, di zaman Raja Belsasar, dan di zaman Daniel. Semua ini kita pelajari dalam firman Tuhan, Daniel pasal yang kelima. Kita sudah belajar waktu yang silam tentang nubuatan kitab Daniel. Disebutkan dari awal munculnya, kerajaan dunia. Sejak dari Babylon,
yang merupakan kerajaan pertama di dunia. Kita lihat ini adalah peta Babylon, di mana Babylon ini berada di seputar daerah Mesopotamia. Daniel di Babylon, Alkitab mencatat, merupakan suatu kota tertua yang pernah ada di dunia ini. Dan disitulah ditemukan adanya sungai Efrat, merupakan kota indah dan mewah. Kemudian Alkitab menguraikan ada taman gantung yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Bagaimana Daniel tiba di Babylon? Disebutkan di sini mengenai tahun 605 BC, Nebukadnezar menjadi raja kerajaan Babylon. Babylon menawan orang Yahuda. Tawanan pertama Daniel, Hasana, Misael, dan Asiria. Babylon menawan Yerusalem. Reputasi kedua, Yeskiel bernubuat selama dalam penawanan. Babylon menghancurkan Yerusalem dan Ka'bah. Ini semua sejarah singkat mengenai munculnya Babylon itu. Saudaraku, pada waktu Daniel berjumpa dengan Nebukadnezar di Babylon, Daniel ditawan. Di saat itulah dia dan kawan-kawannya, mereka diajar bahasa orang Kasdim. Mereka diberikan makanan orang Babylon, diganti dengan nama orang Babylon. Dan Daniel disebutkan dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Luar biasa. Malam ini atau pagi ini, kita membuka firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 5. Menceritakan kisah penguasa Babilonia, yaitu Belshazzar, seorang raja yang kaya dan bejat, yang memberikan jamuan makan ke istananya. Selama pesta mabuk-mabukan, bejana suci dari Ka'bah orang Yahudi di Yerusalem, yang dicuri oleh Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi, digunakan dengan cara yang menghujat. Pada puncak kemeriahan, tangan seorang pria terlihat menulis di dinding kata-kata yang misterius. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dalam ayat 25 pasal Daniel pasal 5. Raja ketakutan, tapi tak ada seorang pun yang boleh mengartikan kata-kata itu. Alkitab mencatat, muncullah hamba Tuhan Daniel memberikan arti pada saat itu. Inilah latar belakang pesta yang diadakan Belshazzar pada malam yang menentukan itu. Dia hanya percaya pada tembok megah yang dibangun Nebukadnezar dan gudang makanan di ibu kota. Sekarang kita bahas peristiwa supranatural. Dalam pena inspirasi, kitab atau buku Prophets and Kings, halaman 532 mengatakan, Belshazzar penuh dengan roh kesombongan dan keangkuhan, sehingga ia merasa masih memiliki kekuatan. Kemudian, halaman 49 dari volume 3 Bible Commentary, dikatakan di situ, bahwa pada malam itu, ia menghabiskan waktu bersama gundiknya untuk pesta yang memabukkan, dan ia menghina Allah dengan menggunakan perkakas yang suci dalam pesta tersebut. Saudara, pada saat inilah ketika para tamu sudah mabuk, bersukaria dalam kemenangan atas dewa orang Ibrani, Tuhan menulis pesan untuk Belshazzar di dinding. Pada saat itu, tiba-tiba, tampaklah jari-jari tangan manusia menuliskan di dinding kapur istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Belshazzar menjadi sangat ketakutan dan berseru dengan suara keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap dia untuk membaca tulisan itu dan memberikan arti dari tulisan tersebut. Ia juga menjanjikan hadiah
bagi yang dapat mengetahuinya makna pertanda tulisan itu. Tapi semua orang bijaksana, Alkitab mencatat, tidak sanggup memberikan atau membaca tulisan tersebut. Kemudian si permaisuri mengusulkan agar panggil Daniel. Daniel dipanggil, diberikan tawaran siapa yang boleh memberikan arti, tapi Daniel dia akan diberikan hadiah. Ditawarkan hadiah, yaitu kalung emas, jubah ungu, mendapat posisi orang ketiga dalam kerajaan. Tapi Daniel menolak hadiah tersebut sebagai ciri-ciri khas Nabi yang benar. Di tengah kegelisahan raja, permaisuri masuk ke ruangan pesta. Ia adalah ibunda dari raja. Para ilmuwan Alkitab percaya bahwa perempuan yang bernama Nitokris adalah anak perempuan dari Nebukadnezar, istri dari Nabonidus, dan ibunda dari Belsasar. Nama Daniel kita ketahui semua dalam Alkitab. Nama Daniel diganti dengan Belsasar. Sehingga nama-nama itu memiliki nama arti-arti yang berbeda. Nama mirip bersamaan, tetapi memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Daniel diganti nama menjadi Belsasar selama di Babylon. Arti Belsasar, dia mempelajari bahasa dan mampu membaca tulisan di dinding. Itulah nama Daniel. Belsasar atau Daniel mempelajari bahasa dan mampu membaca tulisan tersebut. Tetapi Belsasar atau raja ini tidak dapat membaca tulisan di dinding. Daniel atau Belsasar menolak untuk minum anggur dan makanan istana, tetapi Belsasar mengadakan pesta dan meminum anggur di depan para bangsawan. Belsasar menolak menajiskan dirinya dan menghormati Allah. Tapi Belsasar, raja ini, menajiskan perkakas suci dan bait Allah dalam pesta itu. Belsasar, Daniel, diberikan posisi karena kemampuan dan hikmatnya. Tetapi Belsasar, raja ini, kehilangan posisi karena keangkuhannya sebagai seorang raja. Daniel memberikan tafsiran. Dia pesan kepada raja bahwa raja ini didapati sangat kurang sesuai penyampaian Tuhan kepadanya. Saudara, kita lihat di sini. Apakah penyebab runtuhnya kerajaan Babylon? Belsasar tidak menghormati Tuhan, merupakan sebuah pelajaran yang dipelajari Nebukadnezar. Daniel menggunakan bahasa penciptaan. Ini disebutkan dalam Daniel pasal 5 ayat 17. Mengenai tulisan di dinding, mene, mene, tekel, uparsin. Belsasar mengabaikan kebenaran. Oleh karena itulah sebabnya kejatuhan Babylon sudah diramalkan dan digenapi pada pesta Belsasar. Ini semua telah dinubuatkan dalam Alkitab. Arti dari mene, mene, tekel, uparsin. Mene ini, dalam kata men ini berarti koin. Kemudian istilah itu dikenal dengan nama mina. Sebagai alat pengukur sama dengan 60 shekel. Artinya, sudah dihitung. Allah sudah menghitung dalam bahasa Aram. Umur kerajaan Belsasar. Bandingkan kata ini dengan satuan untuk menimbang emas yang dalam bahasa Yunani-nya adalah mina atau satuan ukuran. Artinya, masa pemerintahan Tuanku ditimbang oleh Allah dan telah diakhiri. Kemudian, tekel. Ini adalah istilah, suatu kata dari kata Aram, dari arti weight, menimbang, atau sikal. Dibandingkan dengan kata Ibrani, dipakai baik sebagai mata uang maupun sebagai timbangan, menunjukkan bahwa Belsasar sudah ditimbang dalam timbangan dan kedapatan terlalu ringan. Artinya, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kemudian, uparsin, atau dalam bahasa Parsi, artinya division, sudah dibagi.
Kerajaanmu sudah dibagi, dan istilah Paras juga berarti Persia. Dia berkata, kerajaannya terbagi dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara-saudara, tulisan itu mempunyai arti yang dalam, mempunyai mana apa nasib Belsasar di masa depan. Itu mengandung arti bahwa Allah sedang memberikan sebuah pesan yang artinya pesan ganda, punya pesan ganda kepada raja. Pesan tentang kejatuhan Babil dan pesan bagi raja itu sendiri akan akhir dari kekuasaannya yang sudah di ambang pintu itu. Saudaraku, pada saat Belsasar mendengar arti tulisan itu dari Daniel, akhirnya terjadilah perubahan dalam diri Belsasar. Raut wajah raja berubah menjadi pucat. Pikirannya membuat raja menjadi gelisah. Tulang sendi pangkal pahanya menjadi lemas. Lututnya berantakan. Dalam waktu yang singkat, raja yang sombong itu menggigil, terguncang, dan tanpa harapan. Dalam komentar pena inspirasi, dalam buku Letter Messages, halaman 1170, jilid 4, mengatakan, segera tamu yang tak terlihat dan tak diundang membuat kehadirannya terasa. Pada saat pesta pora asusila mencapai puncaknya, sebuah tangan tak berdarah muncul dan menuliskan kata-kata malapetaka di dinding ruang pesta itu. Kata-kata yang membakar mengikuti gerakan tangan. Mene, mene, tekel, upersin. Ditulis dengan huruf api yang menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan ada di sana. Belsasar menjadi takut. Ketakutannya dan kecurigaan yang selalu mengikut jalan orang yang bersalah mencekamnya. Pada saat Tuhan membuat manusia takut, mereka tidak dapat menyembunyikan intensitas teror mereka. Alarm menangkap orang-orang hebat di kerajaan. Rasa tidak hormat mereka yang menghujat hal-hal kudus berubah dalam sekejap. Teror yang dahsyat mengalahkan semua pengendalian diri. Dalam pena inspirasi, jilid 4, Letter Messages, halaman 1170. Seterusnya dalam buku The Youth Instructor, 19 Mei 1898, disebutkan, sia-sia raja mencoba membaca surat-surat yang sedang terbakar itu. Dia telah menemukan kekuatan yang terlalu kuat untuknya. Dia tidak dapat membaca tulisan itu. Tangan itu telah hilang. Tapi yang tertinggal adalah 4 kata yang mengerikan. Dengan nafas tertahan-tahan, orang-orang menunggu saat Daniel mengumumkan artinya, mene, mene, tekel, upersin. Artinya Tuhan telah menghitung kerajaanmu dan menyelesaikannya. Engkau telah ditimbang dengan timbangan dan ternyata ringan adanya. Kerajaanmu terbagi dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Sama dengan kehadiran seorang saksi di pesta Belsasar, ada juga saksi di setiap adegan pesta asusila. Dan sama pastinya malaikat pencatat menulis, engkau ditimbang dalam neraca dan ditemukan ringan. Munculnya kalimat-kalimat ini di tembok raja adalah pengingat bahwa apapun yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Galatia 6 ayat 7-8. Tuhan adalah hakim. Dia menimbang segala sesuatu dengan adil dan memberikan pembalasan pada waktunya. Mazmur 94 ayat 2. Terkadang Tuhan berbicara dengan sangat jelas dalam hidup kita, menginsafkan kita akan dosa dan memperingatkan kita tentang menunggu penghakiman. Tidak ada manfaatnya jikalau kita mengabaikan tulisan tangan di dinding kehidupan kita setiap hari. Perjamuan Belsasar
mengungkapkan kepercayaan daripada para bangsawannya saat mereka minum dari bejana yang diambil dari kuil Yerusalem. Dia adalah kafir, tidak hanya dalam meminumnya, tetapi juga dalam tindakan penistaannya. Saat dia memuji dewa-dewa emas dan perak, perunggu, besi, kayu, dan batu. Namun, perjamuan bersasar melambangkan Babilonia budaya sesat, suka pamer, vulgar, pesta pora, bejat, dan pemanjaan diri adalah sebuah adegan yang mungkin telah dirancang untuk mengilustrasikan peringatan literatur hikmat tentang kekuasaan, seks, dan minuman. Meskipun kita hanya tahu sedikit tentang bersasar, tetapi tindakannya berbicara sendiri. Dia menggabungkan hedonisme, kebencian, dan penyembahan berhala dalam acara sosial yang menangkap esensi dirinya dan kerajaannya. Dalam pasal 5 ini, kita pelajari seterusnya. Bagaimana orang media Persia memasuki Babel. Sungai Efrat saat itu dialihkan alirannya. Mereka mengalihkan air dari Babel dan berjalan di dasar sungai dengan kering menuju kota. Raja bersasar pada saat itu. Sesudah tulisan di dinding terjadi, Raja bersasar dibunuh. Para jenderal Medo dan Persia menyadari bahwa serangan langsung yang frontal pada tembok Babel akan sangat hebat dan akan mengakibatkan kehilangan banyak nyawa. Oleh karena itu, mereka mengalihkan aliran sungai Efrat yang mengalir melalui kota itu. Dan pada malam itu mereka memasuki kota yang sangat dibentengi itu. Melalui dasar sungai yang kering itu. Penduduk kota itu diangkut secara tiba-tiba dan kota itu segera diserbu. Peristiwa itu terjadi dalam satu malam dan Raja Babel yang pernah berjaya itu tewas. Ironisnya, kejadian yang dramatis ini terjadi sementara Raja Kasdim dan permaisurinya sedang mengadakan sebuah pesta yang menghormati dewa-dewa mereka. Dan pada saat yang sama, raja itu menghina Allah yang Maha Kuasa. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Dalam ayat 30 sampai 31. Jadi, 2,5 minggu kemudian, Cyrus memimpin pasukan utama ke Babilonia, di mana dia disambut oleh kerumunan orang yang melemparkan ranting-ranting berdaun di jalannya. Dia kemudian menetapkan Darius sebagai penguasa atas Babel. Saudara, Alkitab jelas mencatat, berakhirlah nasib Raja Belsasar. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Jatuhnya Babel pada tahun 539 sebelum Masehi adalah gambaran kejatuhan Babel di masa depan. Sistem dunia iblis. Seperti yang diberikan dalam Wahyu 17 sampai 18. Dan orang Kristen yang percaya Alkitab dapat melihat tulisan tangan di dinding. Tetapi para penguasa dunia yang buta terus dalam kesombongan dan kesenangan mereka. Tidak menyadari bahwa Tuhan akan datang. Bahkan sudah di ambang pintu. Belsasar terbunuh ketika Darius orang Media memasuki Babel dan mengambil alih ibu kota. Selesailah riwayat Belsasar. Saudara, mengapa hal ini terjadi pada Babel? Dalam Yeremia 50 ayat 9 mengatakan dengan jelas, sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mumur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Yeremia 51 ayat 36. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Yeremia 50 ayat 39. Babel tidak akan ditempati lagi, tidak akan dibangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Jauh sebelum ini terjadi,
sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia tentang kejatuhan Babylon. Saat itulah genaplah firman Tuhan. Sekarang saudaraku sekalian, sesudah kita mendengarkan singkat kisah pesta bersasar, tulisan di dinding dalam kitab Daniel pasal 5, kita ambil makna rohani untuk kita pada saat ini, di zaman ini. Mene. Makna rohani untuk kita saat ini adalah hari-hari kita sudah dihitung sejak kita lahir. Ayub 14 ayat 5. Tuhan memberikan kita rata-rata 70 tahun untuk hidup di bumi. Mazmur 90 ayat 10. Dalam hitungan hari kita harus memenuhi tujuan Allah. Kita menyelesaikan perjalanan kita saat kematian dan kehidupan yang kita jalani saat ini di bumi, menentukan tempat kita dalam kekekalan. Kita perlu meminta Tuhan untuk ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita membutuhkan hikmat dari ilahi untuk menggunakan waktu kita di bumi ini secara menguntungkan. Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk menggunakan hari-hari kita dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tackle, makna tackle dalam hidup rohani kita pada saat ini. Ditimbang dan ditemukan kurang. Kata-kata, tindakan, dan pikiran kita ditimbang dan diukur setiap hari. Di akhir zaman, ketika hari-hari kita akan berakhir sebelum kematian, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perkataan, pikiran, dan tindakan kita. Tidak ada dalam semua ciptaan yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Semuanya terbuka dan terbuka di depan mata Dia yang harus kita pertanggungjawabkan. Allah adalah hakim yang adil dan akan menentukan siapa yang didapati kurang atau layak. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Belas kasihan Tuhan akan menentukan apakah kita layak pada saat Allah memintakan pertanggungjawaban kita terhadap apa yang kita telah lakukan selama hidup. Makna rohani tentang kata ufarsin. Kerajaanmu akan dibagi dan diberikan kepada orang lain. Siapapun yang ditemukan tidak memiliki iman pada Yesus, ratapan dan kertakan gigi yang kekal akan diberikan kepada orang itu, dan bagiannya di surga akan hilang selamanya. Orang yang ditemukan layak akan mewarisi kerajaan kemuliaan dan menikmati kekekalan, berjalan di jalan-jalan emas, di mana tidak akan ada tangisan, kelaparan atau kehausan maupun kematian. Sekarang pertanyaan, di manakah posisi kita? Apakah Anda akan dibagi menjadi bagian kambing atau bagian domba dalam grup sesuai firman Tuhan? Jadi mene tekel ufarsin adalah jari tangan Tuhan sedang akan terus menulis di dinding kehidupan manusia. Hari-hari kita dihitung sejak lahir. Gaya hidup kita ditimbang setiap hari. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban ketika dibuang undi, di manakah kita akan berada. Hari-hari Ananias dan Safira dihitung dan dipersingkat oleh dosa. Mereka ditimbang dan ditemukan kurang. Penilaian mereka cepat. Mereka kehilangan bagian mereka di kerajaan kemuliaan. Kita masih ada waktu untuk bertobat. Mengapa tidak menerima Yesus hari ini dan menerima hikmat untuk menghitung hari-hari kita dengan bijaksana? Dalam buku Christian Temperance dan Bible Hygiene halaman 2122 mengatakan, sifat tidak bertarak meningkat terlepas dari upaya yang dilakukan untuk mengendalikannya. Kita tidak dapat membendungnya
menolong yang jatuh, dan melindungi yang lemah dari pencobaan. Dengan tangan manusia yang lemah, kita hanya dapat melakukan sedikit, tapi kita memiliki penolong yang tidak pernah gagal. Kita tidak boleh lupa bahwa lengan Kristus dapat mencapai kesengsaraan dan kemerosotan manusia yang paling dalam. Dia dapat memberi kita bantuan untuk menaklukkan serangan setan yang mengerikan terhadap sifat tidak bertarak. Kemudian, dalam rumah kita masing-masing adalah pekerjaan yang sebenarnya harus dimulai. Beban terbesar ada pada mereka yang memiliki tanggung jawab mendidik orang-orang muda, membentuk karakter mereka. Inilah pekerjaan para ibu dalam membantu anak-anak mereka untuk membentuk kebiasaan yang benar dan selera yang murni, untuk mengembangkan ketahanan moral, nilai moral yang sejati. Ajarilah mereka bahwa mereka tidak boleh terpengaruh dengan orang lain, bahwa mereka tidak boleh menyerah pada pengaruh yang salah, tetapi untuk mempengaruhi orang lain demi kebaikan, memuliakan dan meninggikan orang-orang yang bergaul dengan mereka. Ajarilah mereka bahwa jika mereka menghubungkan diri mereka dengan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan darinya untuk melawan godaan yang paling ganas. Di istana Babel, Daniel dikelilingi oleh godaan untuk berbuat dosa. Tetapi dengan bantuan Kristus, dia mempertahankan integritasnya. Tuhan tidak pernah menempatkan manusia dalam posisi yang begitu sulit, sehingga di luar kemampuan mereka untuk melawan kejahatan. Kuasa ilahi selalu siap untuk melindungi dan menguatkan dia yang telah menjadi bagian dari kodrat ilahi. Pena inspirasi dalam Prophet and King Halaman 522 berkata, Belsasar telah diberikan banyak kesempatan untuk mengetahui dan melakukan kemauan Allah. Dia telah melihat kakeknya Nebukadnezar diusir dari lingkungan masyarakat. Ia telah menyaksikan bagaimana pemimpin yang sombong itu diambil alih oleh seorang yang memberikannya. Ia telah melihat raja itu diusir dari kerajaannya dan bergaul bersama binatang-binatang di padang. Tapi kecintaan Belsasar pada hiburan dan pemujaan diri memberikan pelajaran yang tidak pernah dia lupa. Dan dia melakukan dosa yang mirip dengan hukuman yang berlaku pada Nebukadnezar. Dia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya, lalai menggunakan kesempatan yang diberikan untuk mengenal kebenaran. Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan adalah pertanyaan yang diabaikan oleh raja yang besar, tapi bodoh dan bersifat acuh tak acuh. Saudaraku sekalian, terlepas dari pengalaman kakeknya Nebukadnezar yang dikenal Belsasar, raja memilih untuk menentang Allah di sorga dan menanggung akibatnya. Ini adalah komentar yang menyedihkan tentang fakta bahwa kebijaksanaan orang tua dan kakek nenek tidak selalu dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Takdir abadi setiap orang bergantung pada pilihannya sendiri. Daniel dan Darius. Daniel diberikan otoritas pada pemerintahan yang baru di Persia. Saudaraku, dia mengetahui bahwa semua tulisan itu yang terjadi. Dia bertelut dan berdoa setiap 3 kali sehari. Dan berdoa, itulah kebiasaannya setiap hari yang dia buat. Rahasia kemenangan Daniel. Dr. William Shea, dia berbicara mengenai Belsasar dalam buku Daniel. Dia berkata, Belsasar menggunakan piala kuil yang disita dalam tindakan yang tidak senonoh dan menghujat Tuhan orang Yahudi. Dia meludahi wajah Yahweh untuk meningkatkan harga dirinya dan memegahkan kemuliaan Babelnya. Berdasarkan William Shea ini dia berkata, bejana dari kuil Yahweh yang digunakan pada perayaan, Daniel 5 ayat 3, mungkin bukan satu-satunya bejana dari kuil asing yang digunakan di sana pada itu. Saat minum dari bejana, dia mengamati bahwa raja dan para abdi dalamnya bisa saja berusaha untuk menunjukkan bahwa dewa mereka dan raja barunya lebih tinggi dari semua dewa dan raja.
Raja dan tamu dengan bodohnya memuji yang diciptakan, gantinya memuji Sang Pencipta. Mereka menyembah dewa perak dan emas. Pada saat itu Tuhan langsung mengambil tindakan. Pekabaran ini yang ditekankan oleh semua dalam firman Tuhan ini adalah bagaimana kita perlu menurut kepada sabda Allah, menurut Tuhan yang dipentingkan dari buku ini. Unsur-unsur kunci yang menjadi ciri pemerintahan Belsasar adalah kesombongan, penistaan, minum anggur yang tidak pantas di hadapan wanita, dan pujian kepada berhala. Rincian kisah dalam pasal ini memberikan kesaksian internal yang penting tentang fakta bahwa firman Allah dapat dipercaya. Oh, saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Belsasar tidak bertobat seperti Nebukadnezar? Jawabannya keluar seperti air. Waktunya sudah habis. Dia meninggikan Marduk di atas Tuhan yang Maha Tinggi dan melakukan pesta pora untuk berpesta dengan wanita. Ini bertentangan dengan praktek timur dekat kuno. Referensi untuk ini dapat ditemukan di Esta 1. Kita baca semua. Ini adalah pelajaran bagi dunia saat ini yang mengagungkan kekuasaan, seks, kekayaan, dan ketenaran di atas Tuhan. Pelanggaran Belsasar sebagai ringkasannya adalah dia mengabaikan kebenaran. Dia tidak membedakan yang najis dan yang kudus dengan menggunakan perabot Ka'bah untuk pesta pora. Ia menyembah ilah yang lain, makan, minum, mabuk, dan lain-lain. Mempunyai banyak gundik, sombong, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dalam Amsal 16 ayat 18. Dan nomor 7, Belsasar seorang yang hedonisme, mengikuti kepelesiran dan kemewahan dunia ini. Implikasi dan aplikasi praktis untuk kita. Tidak ada dosa yang tidak menghasilkan penghukuman. Daniel menembak Belsasar dengan menggunakan kata ganti you dan yours sebanyak 14 kali hanya dalam 2 ayat. Ayat 22 dan 23. Teguran ini dibuat karena Belsasar menolak untuk belajar dari ayahnya kakeknya Nebukadnezar. Kedua, Allah sangat serius dengan aspek-aspek yang kudus dalam hidup kita. Belsasar membuat perkakas bait suci menjadi perkakas biasa dalam pesta sekular. Hal ini mengingatkan kita tentang Usa yang menyentuh tabut perjanjian tanpa sengaja dan mendapat hukuman kematian. Peristiwa Nadab dan Abihu menggunakan api asing untuk membakar persembahan dan Tuhan menghukum mereka berdua dengan hukuman mati. Matius 10 ayat 1-3. Ini semua pelajaran penting pada kita pada saat ini. Sekarang kita ambil kesimpulan dari Daniel pasal 5. Apa makna yang kita baca dari tulisan di dinding Mene Tekel Ufarsin? Apakah kita yang percaya Alkitab berhenti membaca tulisan tangan di dinding? Apakah kita lupa apa yang kita katakan? Apakah kita hanya menikmati kebanggaan dan kesenangan dari cara-cara dunia untuk mendapatkan lebih banyak orang untuk datang ke gereja? Apakah kita semua terlalu menikmati hari-hari ini dan terjebak pada dewa-dewa emas dan perak, kuningan, besi, kayu, dan batu? Apa yang terjadi dengan firman yang kita khotbahkan? Apa firman yang kita khotbahkan sesuai dengan perbuatan kita, saudaraku sekalian? Daniel pasal 5 adalah kisah tentang memberi pertanggungjawaban dan ketidaktaatan dan kurangnya rasa hormat kepada Tuhan yang Maha Esa. Pelajaran ini menunjukkan kepada kita bahwa huruf-huruf di dinding tidak hanya terlihat oleh semua orang di aula, tetapi juga ditulis dalam bahasa Arami. Ketika manusia mencemooh Tuhan, dia tidak mengabaikannya. Karena dia tidak bertindak sekaligus, pikiran jahat menyimpulkan bahwa dia tidak akan bertindak sama sekali. Dia menimbang semua ejekan dan perlawanan mereka
dengan neracanya. Tidak ada yang dilupakan. Ini komentar dari Dr. Stephanie. Komentar yang kedua dari pena inspirasi Sermons and Talks, jilid 2 halaman 294. Kita perlu memiliki tabiat. Yesus adalah contoh kita. Dia adalah panutan kita. Karena disebut di sini bahwa tanpa kesempurnaan tabiat, tidak ada yang boleh masuk gerbang mutiara kota Allah. Karena apabila dengan segala ketidaksempurnaan kita, kita diizinkan masuk kota itu, maka segera akan muncul pemberontakan kedua. Kutipan yang berikut. Review Herald 28 September 1897 berkata, mereka yang tidak setia kepada Kristus di dunia ini akan tidak setia juga kepadanya di dunia yang akan datang, dan bahkan akan menciptakan pemberontakan kedua di sorga. Luar biasa kalimat ini, saudaraku sekalian, sangat keras. Sepanjang perjalanan hidup kita, seberapa besarkah kita menghargai kekudusan Allah? Apakah sepanjang hidup ini kita menyimpan dosa yang mendukakan hati Allah? Saudaraku yang kami kasihi, lewat Zoom ini, lewat siaran audio channel ini, mari kita mendoakan hidup kita ini. Mendoakan jemaat Tuhan. Mendoakan sesama kita. Agar kita pelajari kembali Daniel pasal 5 ini, yang mengandung mana rohani untuk kita pada zaman ini. Tulisan di dinding itu bukanlah hanya untuk bersasar, tapi untuk mengajak kita agar sadar jangan hal ini terjadi untuk kita pada zaman ini, sehingga kita akibatnya kehilangan keselamatan kita. Berdoalah kepada Allah, supaya Allah sendiri yang mengoreksi kehidupan kita, dan mendorong kita untuk selalu menjaga kehidupan kita, kerohanian kita, agar selalu hidup kita berkenan kepada Allah. Kiranya firman Tuhan pada saat ini membuka mata rohani kita. Kita dekat dengan Tuhan dari saat ke saat, sampai Tuhan datang di hari Maranatha. Kita semua didapati setia dan layak untuk kerajaan Allah. Doa saya pada saat ini, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan atas pemaparan yang begitu dalam dan jelas dari Pendeta Noldi Sakul sehubungan dengan topik pada pagi hari ini, tulisan supernatural. Baik Bapak Ibu sekalian, para partisipan dan juga pemirsa yang ada di layar, baik yang ada di sosmed, kami persilakan apabila ada pertanyaan, boleh mengklik raise hand dan kami akan memanggil nama Anda dan menggunakan nama asli, dan apabila ingin mengetik di ruang chat yang ada di layar Zoom, silakan diketik pertanyaannya dan kami akan menyampaikan langsung dan membacakannya untuk pendeta. Baik, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pujian dari The Acidors. Oh,
Baik, demikian lagu pujian dari The Acidors, Do Lord or Do Lord. Dan juga tadi ada teaser atau video untuk program Oral Channel pada malam hari ini bersama Pendeta Jonathan Kuntara. Baik, kami sekali lagi menyampaikan pada para partisipan dan pemirsa yang ada di Zoom dan yang juga mendengar melalui live Facebook atau YouTube. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya sehubungan pelajaran kita dari Kitab Daniel pasal 5 tentang tulisan di dinding, ya tulisan-tulisan atau supernatural yang berjudul Mene-Mene Tekel Upharsin. Di sini ada pertanyaan di direct message, Pendeta. Ini ada pertanyaan direct message, saya akan bacakan. Apakah yang kita harus perbuat agar kita tidak didapati seperti dalam tulisan Mene Tekel Upharsin? Jadi ini pertanyaan direct message langsung kepada kami. Apa yang harus kita lakukan atau perbuat agar kita tidak didapati termasuk di dalam kategori Mene Tekel Upharsin? Silakan Pak Pendeta Nolisaku. Terima kasih kepada penanya. Jadi saudaraku sekalian, tadi kami khutbahkan secara garis besar. Kesimpulannya adalah bahwa makna rohani untuk kita dari tulisan di dinding itu di zaman Raja Belsasar itu mengajak kita bahwa kita tidak dan jangan meniru tabiat karakter dari raja ini. Oleh karena yang paling menonjol saya sudah bacakan tadi adalah bagaimana raja ini dia tidak menghargai kesucian dari Ka'bah, barang-barang di Ka'bah dari Yerusalem. Dia menghina nama Tuhan, mengangkat dewa Babil, dan dia munculkan dari dirinya kesombongan yang begitu besar dan lain sebagainya, sehingga dia tidak menyadari bahwa dirinya itu berada di tangan Tuhan. Akibatnya, oleh karena kesombongan, oleh karena dia utamakan dunia, utamakan kesenangan dunia, kepelesiran dunia, dia melupakan Tuhan, utamakan dewa asing, dia binasa pada saat itu. Nebukadnezar juga pemimpin Babylon yang pertama. Dia juga sama dengan Raja Belsasar. Muncul kesombongan dalam dirinya. Dia berkata, siapakah aku ini? Membangun kota ini yang luar biasa, ada taman gantung semua ini. Akibatnya, Tuhan memberi hukuman kepada Nebukadnezar menjadi binatang. Tapi akhirnya ia bertobat. Belsasar, raja yang terakhir di Babylon ini. Dia juga ada kesalahan yang fatal. Bedanya adalah dia memenyakan dirinya. Tidak bertobat dan dia binasa. Jadi sekarang untuk kita saat ini adalah mana rohaninya adalah mari kita berdoa kepada Tuhan. Seperti Daniel, dia berdoa 3 kali sehari, meminta kuasa Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan dia segala sesuatu, kekuatan, bijaksana, memberikan padanan ke semua mana rohani surga itu, menjadikan hidupnya itu berkat besar bagi orang-orang di Babylon. Jadi hidup kita ini, mari kita berdoa. Doa itu ada kuasa. Kita berserah pada Tuhan. Minta kuasa Tuhan agar kita ada kemenangan. Dan hindarkan diri kita dari hal-hal yang melanda hidup ini. Yang dibuat oleh Raja Belsasar zaman dahulu kala. Terima kasih. Semoga ini boleh memberikan jawaban pada saudara yang bertanya. Terima kasih Pendeta Nulisakul. Semoga pertanyaan tadi sudah terjawab ya, bagi Bapak atau Ibu yang telah menyampaikan direct message. Ada lagi pertanyaan yang berikut sehubungan dengan pelajaran atau topik pada pagi hari ini tentang dosa yang diperbuat oleh Raja Belsasar dan juga anggota kerajaan, yaitu Pendeta, apakah ada dosa yang tidak bisa atau sulit untuk diperbaiki
Ini maksudnya apa nih? Apakah ada dosa yang sulit untuk diperbaiki? Pertanyaan seperti itu, Pendeta. Silakan, Pak Pendeta. Baik, saudaraku sekalian, yang bertanya, terima kasih banyak. Mungkin lebih diperjelas lagi, apakah ada dosa yang tak dapat diperbaiki, maksudnya begitu kira-kira. Iya, sepertinya seperti mungkin Baik, terima kasih kan, saudaraku sekalian. iya. Di hadapan Tuhan, tidak ada dosa kecil yang tidak diakui dan diampuni. Di hadapan Tuhan, tak ada dosa besar yang diakui dan diampuni. Maksudnya begini, apapun bentuknya dosa itu, Tuhan bersedia mengampuni segala macam dan bentuk dosa bila kita mengakuinya. Itulah ulasan firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, sejauh utara ke selatan, begitu pula jauhnya Allah mengampuni dosa kita bila kita mengakuinya. Oleh karena orang yang mengaku dosa itu beruntung mendapat kasihan kelak. Tapi orang yang menutup dosanya tidak beruntung. Semoga ini boleh jelas bagi bagi yang bertanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Jadi mungkin ini maksudnya dosa yang dilakukan oleh Nebukadnezar juga besar, kesombongan sama seperti Belsazar. Ya, Tapi kok kenapa si Nebukadnezar bisa diampuni oleh Tuhan, tetapi Belsazar tidak? ya. Nebukadnezar bertobat, Belsazar Ya, tidak. Itu bedanya. Betul, bedanya tidak ada pertobatan ya. Semoga telah Ya. menjawab. Bapak Ibu sudah bertanya. Baik, sebelum kita melanjutkan tanya jawab kita, kembali Oral Channel akan menyampaikan pesan-pesan berikut ini untuk program ke depan. Kami persilakan. Baik, sekali lagi itu tadi adalah pesan dari Oral Channel untuk program Revelation of Hope nanti malam jam 8 bersama Pendeta Jonathan Kuntaraf. Baik, sekali lagi kami menyampaikan kepada para partisipan dan pemirsa yang ada di Zoom ini ataupun yang join melalui sosmed, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Apabila ada yang ingin menanyakan secara langsung, boleh mengklik tombol raise hand yang ada di layar Zoom Anda untuk pertanyaan yang langsung kepada narasumber pada pagi hari ini, ataupun bisa mengetiknya baik secara direct message kepada kami maupun melalui chat room yang ada di Zoom ini. Kami persilakan. Oke, kami persilakan yang raise hand, silakan menyebut namanya kepada host untuk membuka audionya. Dan silakan ada yang raise hand dengan menggunakan iPhone Boon. Silakan. Terima kasih kesempatan diberikan. Pendeta Sakul. Kan Belsazar itu saya percaya dia sudah kenapa dosanya tidak bisa diampuni? Karena dia menolak bisikan Roh Kudus. Saya percaya. Orang juga zaman ini sama dengan Belsazar. Apakah problema Belsazar boleh terjadi dalam organisasi gereja kita? Itu pertanyaan. Silakan Pak Pendeta. Baik, saudaraku sekalian, saya mau jawab. Terima kasih Bapak Bun. Kita semua sudah tahu
Tadi beliau singgung mengenai dosa melawan Rasul.